Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Nikmah dari kelas D3 KPI, NIM 2040 210 17. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi organisasi dengan tema komunikasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan independen untuk menangani ketidakpastian lingkungan. Ciri-ciri komunikasi: yang pertama, terstruktur; yang kedua, aturan-aturan atau standar rules. Terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi Fayol gampang atau jembatan Fayol. Yang pertama, setiap pegawai yang ingin berkomunikasi melintasi saluran harus meminta izin dahulu dari atasan langsungnya. Yang kedua, setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus memberitahukan hasil-hasil pertemuannya kepada atasannya. Del Taylor dalam artikelnya yang berjudul Leadership atau Communication, a Critical Review and a Modest Proposal dalam Goldberg and Barnett Handbook of Organizational Communication mengemukakan mengenai dua hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, yakni 1. Pemahaman umum tentang manusia dan kehidupan sosial dan saran tentang cara-cara yang paling memberi manfaat dan membumi tentang kepemimpinan. Yang kedua, mempelajari pendekatan-pendekatan leadership yang merekomendasikan hal-hal yang tidak biasa dan tidak bersifat kekuasaan untuk mempelajari kepemimpinan. Uraiannya terdiri dari A. Ide-ide tentang leadership terkait dengan cara pandang kita terhadap masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. B. Kepemimpinan pada kondisi-kondisi tertentu atau seseorang pemimpin adalah seorang yang dapat menunjukkan impian jadi sesuatu. Yang C. Apa sebab seseorang dapat menjadi pemimpin? Pertentangan antara konsep scan dan sosial dalam kepemimpinan. Paradigma berbeda dengan yang telah disebutkan di atas diuraikan dalam bagian berikut, yakni yang pertama, leadership bukan subjek tapi intersubjek. Pemimpin yang tidak mengikuti keinginan pengikutnya tidak dapat disebut pemimpin. Yang B, pandangan Machiavelli, pemimpin yang harus memberi manfaat bagi rakyatnya. Pemimpin harus bijaksana, memahami persoalan, mengerti apa yang telah terjadi untuk mengetahui segala sesuatu. Yang C, sebelum memimpin orang lain, seorang pemimpin harus memimpin dirinya sendiri. D, berbicara tentang pemimpin tidak sama dengan menjadi pemimpin. E, pemimpin adalah seseorang yang dapat mewujudkan suatu kehidupan sosial dan mampu menyampaikan mengenai sesuatu, apa yang akan dicapai, dan apa yang harus dilakukan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Berikut ini berbagai model teoritis untuk mengenali beragam gaya kepemimpinan. Yang pertama, Witt dan Lippitt. Yang kedua, teori gizi kepemimpinan. Yang ketiga, teori 3D. Yang keempat, teori kepemimpinan situasional. Yang kelima, teori 4 sistem. Yang keenam, teori kontinuum. Yang terakhir, teori kebergantungan. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan hal yang banyak dibicarakan dalam komunikasi, manajemen, dan kepemimpinan. Karena motivasi memiliki kaitan yang erat dengan hal yang menyebabkan seseorang mencurahkan tenaganya, baik secara mental ataupun fisik, untuk melakukan sesuatu. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan pekerjaan, sehingga kita cenderung mengatakan jika seseorang makin besar mencurahkan energinya untuk bekerja, maka dapat dipastikan orang itu mempunyai motivasi. Berikut ini diuraikan beberapa perspektif teori yang masing-masing dapat ditinjau dari konsep kekuasaan dan konsep komunikasi. Yang pertama, sistem rationality perfectivus. Yang kedua, interpretation perfectivus. Yang ketiga, critical theory perfectivus. Yang keempat, postmodernist perfectivus. Yang kelima, feminist perfectivus. Pada akhirnya, komunikasi dan gaya kepemimpinan yang dilakukan bertujuan untuk memotivasi para karyawannya untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Pemimpin perlu menemukan cara agar mereka melihat lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, atau setidaknya memberikan ke mereka penghargaan agar termotivasi untuk bekerja lebih keras. Berdasarkan teori harapan Fromm, menurut Nadel dan Lewis, terdapat beberapa cara dapat dilakukan untuk memperoleh motivasi yang maksimal dari para karyawan. Yang pertama, pastikan bahwa hasil yang didapatkan mempunyai nilai bagi pegawai. Yang kedua, didefinisikan secara cermat apa yang diingat pegawai dalam bentuk yang dapat diamati dari diukur.
Yang ketiga, pastikan bahwa hasil tersebut dapat dicapai oleh karyawan. Yang keempat, kaitkan hasil yang diinginkan dengan tingkat kinerja yang diinginkan. 5. Pastikan bahwa ganjaran cukup besar untuk memotivasi pelaku yang penting. Yang terakhir, orang bekerja tinggi harus menerima lebih banyak ganjaran diinginkan daripada orang yang bekerja rendah. Kepemimpinan dan pengawasan dalam organisasi juga memberi perhatian pada cara-cara dalam memotivasi bawahan. Menurut W. Carlos Riding, kesimpulan utama mengenai pemimpin terkait dengan motivasi yaitu 1. Pemimpin yang baik cenderung communication minded, senang berbicara dalam rapat, mampu menjelaskan instruksi dan kebijakan dan menikmati saat bercakap dengan bawahan. Yang kedua, pemimpin yang baik adalah yang bersedia, pendengar yang berempati, dan dijangkau dalam mendengarkan saran dan keluhan. Yang ketiga, pemimpin yang baik cenderung bertanya atau berkonsultasi dibandingkan bercerita atau menuntut. Yang keempat, pemimpin yang baik cenderung sensitif terhadap perasaan orang lain. Dan yang terakhir, pemimpin yang baik cenderung terbuka terhadap informasi, memberi pemberitahuan jika ada perubahan dan menjelaskan alasan dibalik kebijakan dan regulasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.